Yo, sahabat sektor 7 semuanya, jumpa lagi dengan Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan membawakan alur cerita kembalinya Sang Raja Neraka. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys. Link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah Sion memindahkan 10.000 jantung yang telah dikumpulkan oleh Wama bersaudara ke dalam perutnya menggunakan kemampuan pakaian jenazah milik Huasa, terlihat saat ini Sion seperti ingin memuntahkan sesuatu. Sedangkan Raja Neraka yang melihat kejadian itu sudah menduga jika hal itu akan terjadi. Karena tubuh seorang manusia tak akan mampu bertahan setelah memasukkan 10.000 jantung ke dalam perutnya. Dan tubuh yang tak kuat itu pasti akan meledak serta isinya akan berserakan kemana-mana. Namun di tempat ini tubuh yang meledak akan kembali dipulihkan sampai 10.000 jantung itu bisa terserap semuanya. Lalu Raja Neraka menyadari bahwa tujuan Sion adalah meledakkan dirinya tanpa henti, lalu pulih kembali untuk melakukannya. Akan tetapi itu sama saja dengan menyiksa diri sendiri. Lalu bertanya-tanya untuk apa sebenarnya Sion melakukan semua itu. Kemudian diperlihatkan flashback Sion yang sedang bersama dengan gurunya menanyakan apakah cerita tentang ribuan batu darah itu merupakan kisah nyata atau tidak. Gurunya pun menanggapi bahwa itu merupakan sebuah kisah nyata. Jika seseorang menyerap 10.000 jiwa manusia, maka dia akan mendapatkan kekuatan yang hampir mendekati dewa. Sion yang masih penasaran pun bertanya lagi apakah gurunya itu pernah membuatnya. Sambil tersenyum ceria, gurunya pun menjawabnya dengan mengatakan mana mungkin dirinya bisa membuatnya. Soalnya jumlahnya kan ada 10.000 orang. Tak masuk akal baginya untuk mengumpulkan manusia sebanyak itu. Jika bukan orang gila, bagaimana mungkin ada yang bisa mengumpulkannya? Kemudian kembali ke tempat Raja Neraka berada saat ini terlihat Sion yang wujudnya sudah berubah tak seperti manusia pada umumnya. Sontak hal itu membuat Cleo pun khawatir dan menanyakan apakah Raja Neraka pernah melihat kejadian seperti itu. Raja Neraka pun mengatakan bahwa bisa dibilang dirinya pernah melihatnya. Namun baru kali ini dirinya melihat aura kejahatan memancar yang sebesar itu. Kemudian menjelaskan bahwa ribuan batu darah adalah benda yang dibuat dengan kekuatan jiwa entah melalui kesepakatan atau permintaan. Dan juga ribuan batu darah itu akan berakhir sempurna jika seseorang menerima kekuatan dari jiwa-jiwa yang bersangkutan. Akan tetapi lain halnya dengan Sion saat ini. Dia melahap jantung itu untuk mengambil jiwa secara paksa. Jadi sosok yang mereka lihat saat ini bukanlah ribuan batu darah dan bukan juga 10.000 ular. Namun dia hanyalah seorang pendosa yang sudah menyerah menjadi seorang manusia. Bersamaan dengan hal itu, Sion yang sudah berubah wujud pun mendekat ke arah Raja Neraka. Kemudian Raja Neraka pun sembari mengacungkan pedangnya, mengeluarkan jurus pembonsaian jiwa kedua, pelahapan buas. Dan setelah itu serangan pun mengarah ke arah Sion, namun bisa ditangkis oleh Sion dengan mudah. Melihat hal itu Raja Neraka pun terkejut karena serangannya bisa dengan mudah dimentalkan oleh Sion. Raja Neraka pun menduga-duga apakah mungkin dia tak mempan diserang menggunakan api neraka. Lalu setelah itu Sion pun menyerang Raja Neraka dan mereka berdua pun saling beradu pedang dengan sengit serta diakhiri dengan serangan Sion menggunakan senjatanya seperti ular-ular kecil yang menempel di tubuhnya hingga membuat sebuah benturan yang luar biasa. Namun Raja Neraka bisa menghindarinya dengan melompat ke udara dan dengan muka yang sedikit tertekan akhirnya mengetahui bahwa ternyata Sion telah menciptakan ribuan batu darah yang tidak murni. Karena jiwa yang digunakan adalah jiwa 10.000 orang yang tak berdosa, maka api neraka yang bersifat membakar dosa jadi tak mempan terhadapnya. Tak hanya itu, saat ini juga dirinya merasa bahwa dirinya sudah mendekati batasannya untuk memegang pedang yang digunakan secara paksa ini.
Maka dari itu dirinya harus bisa membuat pedang itu bisa menahan api neraka miliknya secara sempurna. Atau dirinya harus bisa membatalkan kekuasaan Tolbo yang menghalanginya menggunakan pedang itu agar bisa mengayunkannya dengan sesuka hati. Bersamaan dengan hal itu, Raja Neraka dan Sion pun masih saling beradu serangan dengan sengit. Di sela-sela pertarungan itu, Raja Neraka berujar bahwa untuk bisa bebas menggunakan pedang itu, dirinya membutuhkan kekuatan yang sebanding dengan kekuatan dewa. Dan dirinya yang sudah tak punya kekuasaan ini tak bisa lagi mampu untuk melakukannya. Kemudian tak sengaja melihat Cleo yang sedang membawa Jiwo ke tempat yang lebih aman, serta mengingat bahwa kekuatan pakaian jenazah milik Cleo adalah mengendalikan jiwa dan arwah. Lalu Raja Neraka menduga itu bisa menjadi solusinya saat ini. Setelah itu Raja Neraka mendekati Cleo dan memanggilnya serta meminta agar Cleo meminjamkan dirinya kekuatannya. Namun Cleo merasa khawatir karena dari belakangnya Raja Neraka telah diikuti oleh Sion dan ingin menyerangnya. Lalu berpindah ke dunia manusia, terlihat Oso yang paham dengan penjelasan Baekwo tentang neraka pertama yang diciptakan oleh Raja Neraka, di mana neraka itu dibuat untuk menghukum para pendosa secara terus-menerus tanpa henti. Meski begitu, dirinya mengira jika tak ada jaminan bagi Raja Neraka untuk bisa menang walaupun sudah memasukkannya ke neraka itu. Dan bagaimanapun dirinya merasa Raja Neraka itu seperti makhluk bodoh bagaimanapun dirinya memikirkannya. Akan tetapi perkataan Oso itu dipotong oleh seseorang yang lebih dulu mengatakan jika Raja Neraka itu seperti makhluk bodoh. Kemudian menjelaskan bahwa tubuhnya mengeluarkan aroma peppermint yang menyengat dan isi kepalanya hanya sama kecilnya dengan isi kepala ikan emas. Sambil memakan buah apel, orang itu pun menambahkan bahwa di antara semua makhluk bodoh pun tak akan ada yang seperti Raja Neraka. Mendengar hal itu, Oso pun terlihat kesal serta bertanya siapa identitasnya dan sejak kapan dia ada di tempat ini. Akan tetapi Baekwo pun menghentikan ucapan dari Oso serta menenangkannya. Lalu menyapanya dengan mengatakan rupanya kau sudah kembali. Dan menanyakan kenapa penampilannya bisa berubah seperti itu, pria yang terlupakan Nomang. Lalu sambil menyeringai, Nomang pun berkata meskipun Raja Neraka terlihat agak bodoh, tapi mustahil baginya akan kalah. Akan tetapi dengan muka yang sangat kesal, Oso pun meluapkan emosinya dengan mengatakan bahwa dengan terbukanya kubah itu, maka terbukti bahwa ular itu sudah memiliki kekuatan yang setara dewa dan sudah bisa dipastikan. Dan seandainya dia bertambah lebih kuat dari sebelumnya, maka mereka tak akan bisa mengalahkan monster itu. Akan tetapi dengan santai sembari tertawa riang, Nomang mengatakan kepada Oso bahwa Raja Neraka itu adalah monster dari segala monster. Kemudian kembali ke dalam neraka, terlihat bahwa sesaat sebelum serangan Sion mengenai Raja Neraka, dia sudah mendapatkan pinjaman kekuatan dari Cleo. Akibatnya saat ini Raja Neraka sosoknya berubah karena memakai pakaian jenazah milik Cleo. Sedangkan Sion terlihat terkejut karena dengan perubahan wujud dari Raja Neraka itu, kekuatannya pun seperti perlahan terserap oleh Raja Neraka. Dirinya pun menduga-duga bahwa kekuatannya telah direbut oleh Raja Neraka. Namun langsung menepis pikiran itu karena tujuannya sejak awal hanya ingin membunuh Raja Neraka dan keluar dari tempat ini. Bersamaan dengan hal itu, Sion pun mengeluarkan wujud ular besar untuk menyerang Raja Neraka sembari berteriak, "Matilah kau, Raja Neraka!" Dan bersamaan dengan hal itu, serangan Sion pun ditebas oleh Raja Neraka. Dikarenakan hal itu, Sion pun tertawa sembari mengatakan bahwa penampilannya saja yang menggelegar, tapi serangan Raja Neraka itu sebenarnya tak punya daya rusak sama sekali. Jadi sekarang teknik pedangnya itu tak akan mempan terhadapnya. Akan tetapi belum selesai dengan kata-katanya itu, tiba-tiba efek dari tebasan Raja Neraka pun terasa, yaitu ditandai dengan hancurnya sosok ular besar itu dan juga jiwa-jiwa yang telah terserap berserakan keluar dari dirinya. Melihat hal itu, Raja Neraka berujar bahwa dirinya sudah menduganya, bahwa ribuan batu darah itu memang terbuat dari jiwa. Dan karena dirinya sudah merampas jiwa-jiwa itu, berarti dirinya bisa melepaskan kekuasaan Tolbo terhadapnya dan mungkin dirinya juga bisa membuat itu.
Sion pun kesal dan menanyakan bahwa Raja Neraka ingin membuat apa dengan jiwa-jiwa itu. Namun belum selesai dengan ucapannya, tiba-tiba pedang Raja Neraka pun sudah ada di depan lehernya. Dan Raja Neraka pun langsung menebas Sion serta membuat jiwa yang sudah Sion serap perlahan-lahan berkurang keluar dari tubuhnya. Sedangkan Sion yang tertebas dan kehilangan jiwa-jiwa yang telah dikumpulkan pun terlihat kesakitan serta kesal karena jiwa itu terasa seolah tertarik keluar dari tubuhnya. Karena ini merupakan ribuan batu darah yang sudah susah payah dirinya buat lalu mengumpat ke arah Raja Neraka. Sambil meneguk sebotol minuman, ayah Sion pun mengumpat serta menceramai Sion yang membantahnya saat alat komunikasinya ingin dirinya pakai. Kemudian mengatakan jika Sion sangat mirip dengan ibunya yang sulit menuruti perkataan orang lain. Lalu memutuskan pergi dari tempat itu dan mencari ibu Sion. Sedangkan Sion yang babak belur dan terduduk di atas lantai pun dalam hatinya berujar mengatakan bahwa ayahnya adalah orang yang tak patut untuk dicontoh. Setelah itu Sion pun bergegas dengan kursi rodanya pergi berniat untuk mencari gurunya karena dia pasti akan mau membantu dirinya. Sion pun pergi ke sekolah mencari ibu gurunya namun dia tak ada di sana. Salah seorang guru menjelaskan bahwa sungguh aneh jika mereka tak bertemu di jalan. Karena bu guru bergegas pergi menemui Sion saat Sion menghubunginya. Mendengar hal itu Sion pun terkejut karena tak mungkin dirinya menghubungi bu guru. Soalnya alat komunikasi miliknya sedang dibawa oleh ayahnya. Lalu Sion pun bergegas meninggalkan sekolah dan menemukan sesuatu yang membuatnya lebih terkejut. Di tengah hujan yang lebat terlihat bahwa ayah Sion dengan paniknya berlari melewati Sion. Sedangkan Sion yang sejenak membatu tak bisa mencerna apa yang dia lihat pun tiba-tiba turun dari kursi rodanya dan jatuh menyusuri anak tangga hingga sampai ke tempat gurunya yang saat ini sedang terbaring di atas lantai bersimbah darah. Dengan susah payah Sion pun merangkak mendekati gurunya serta menanyakan apakah gurunya itu baik-baik saja. Namun bu guru itu malah mengkhawatirkan kaki Sion lalu menyembuhkan kakinya. Akan tetapi Sion merasa kesal dengan kebodohan yang gurunya lakukan itu. Sembari menggendong gurunya, Sion merangkak menaiki tangga sembari menggerutu mengatakan jika hanya bisa digunakan satu kali, seharusnya gurunya itu menggunakannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri daripada menyembuhkan orang lain. Namun sambil tersenyum, bu guru pun meminta maaf atas kebodohannya itu. Lalu sambil mengeluarkan air matanya Sion pun berteriak bahwa dirinya akan menyelamatkan gurunya itu karena dirinya adalah muridnya sekaligus satu-satunya temannya. Dan meminta agar gurunya bertahan sebentar lagi. Akan tetapi keadaan tak berpihak kepadanya karena tiba-tiba gurunya pun terjatuh dari punggungnya yang menandakan bahwa gurunya itu tak sanggup lagi untuk bertahan. Dan akhirnya gurunya itu pun meninggal. Kemudian kembali ke pertarungannya dengan Raja Neraka. Terlihat Sion sangat frustasi sembari mengatakan kepada Raja Neraka kenapa dia hanya melakukan ini kepada dirinya dan kenapa hanya pada dirinya saja. Serta mengatakan bahwa baik itu manusia, mayat hidup, ataupun dewa, mereka semua sama saja. Lalu menyuruh mereka semua untuk enyah darinya. Dirinya hanya ingin menyelamatkan anak dari gurunya dengan menggunakan ribuan batu darah. Karena dirinya adalah bapak baptisnya. Jadi setidaknya dirinya ingin menyelamatkan anak gurunya itu. Karena itu jugalah dirinya mengambil dan memakan jantung dari gurunya itu dan mencoba mempercayai bahwa ribuan batu darah akan bisa melindungi anak itu. Dengan harapan palsu itulah dirinya bisa melupakan rasa mual dan rasa bersalah yang terasa sangat menekan di perutnya saat itu. Pada gigitan pertama, air matanya mulai menetes. Pada gigitan kedua, rasa bersalah itu muncul. Dan pada gigitan ketiga, rasa kemanusiaannya pun mulai hilang. Hingga pada akhirnya dirinya menjadi sang ular dari 12 cabang bumi. Tapi kemudian Raja Neraka ingin merebut semua itu darinya. Jadi Raja Neraka seharusnya tak pantas untuk menjadi seorang dewa. Lalu menanyakan kepada Raja Neraka, apakah Raja Neraka pantas menjadi seorang dewa?
Setelah pertarungan panjang yang dilalui Sion serta perlahan-lahan jiwa yang sudah terkumpul pun keluar dari tubuhnya, saat ini dia sedang terduduk di depan Raja Neraka yang mengacungkan pedangnya ke arah Sion. Raja Neraka pun menanggapi pertanyaan dari Sion sebelumnya dengan menjelaskan bahwa semua orang memiliki kisahnya masing-masing. Ada seorang biksu yang mati dilempari batu, seorang gembala yang hanya bisa bertemu dengan kekasihnya setahun sekali, si cengeng yang telah terkurung selama 7 tahun, dan seorang wanita yang kehilangan orang tuanya tepat di depan matanya. Begitupun dengan 10.000 orang yang telah Sion bunuh. Lalu anak dari guru yang sangat menyayangi Sion juga termasuk kisah yang cukup menyedihkan. Namun bagaimana dengan orang-orang yang telah Sion bunuh dengan tangannya itu? Bagaimana orang-orang yang terluka karena Sion? Dengan muka yang menyeramkan dan kekesalan yang tak tertahankan lagi, Raja Neraka pun bertanya kepada Sion bahwa apa salah mereka hingga Sion merenggut nyawa mereka, dasar bajingan dan pendosa. Namun dengan senyuman yang mengejek, Sion pun berujar memangnya Raja Neraka tahu apa? Kemudian Raja Neraka pun langsung mengatakan hukuman telah dijatuhkan. Karena pendosa ini telah melewati batas yang tak seharusnya dilewati. Dia telah menyerang orang yang lemah, menyakiti yang tak bersalah, dan tak menunjukkan belas kasihan kepada siapapun. Akibat dari keegoisan hati sang pendosa, lebih dari 10.000 orang telah menjadi korban. Dan kini dosanya telah menumpuk hingga mencapai langit. Hukuman kayu bakar akan dijatuhkan kepada pendosa ini. Pendosa ini akan menyalakan api sebagai pengganti lilin, besi sebagai pengganti tungku, dan dia akan menghanguskan tubuhnya sendiri dengan merebusnya di kuali. Sion pun terkejut mendengar hal itu dan mempertanyakan apa maksud dari menghanguskan tubuh dengan merebusnya di kuali kepada Raja Neraka. Namun Raja Neraka menghiraukan kata-kata itu dan melanjutkan kata-katanya, yaitu untuk jangka waktu hukuman sampai dosa-dosa Sion yang mencapai langit itu runtuh berantakan. Bersamaan dengan hal itu, jiwa-jiwa yang sebelumnya keluar dari tubuh Sion pun terpancar di sekujur tubuh Raja Neraka hingga ke pedangnya. Lalu mengatakan bahwa 10.000 jiwa telah terlepas dari kekuasaan Tulpo dan menuangkan emosi mereka ke dalam pedang yang dirinya genggam. Perasaan tak adil, kasih sayang, amarah, dan penyesalan menjadi satu. Dan menjadi dewa itu sangatlah menyakitkan. Karena itu, jangan coba-coba untuk menanggung semua yang telah dirinya lalui selama ini. Dan jiwa-jiwa milik Sion itu sekarang sudah menjadi pedang untuk dirinya. Bersamaan dengan hal itu, terlihat saat ini pedang milik Raja Neraka telah berubah bentuk karena jiwa-jiwa yang terlepas dari Sion merasuk ke dalam pedang itu. Sedangkan Sion dengan amarah yang meluap-luap berlari menerjang ke arah Raja Neraka untuk menyerangnya. Dan Raja Neraka sembari mencabut pedangnya berujar bahwa dirinya mencabut pedang ini dalam suka dan duka serta mengisi jiwanya dengan penyesalan yang masih tersisa. Kemudian dataran tanah seolah terlewat begitu saja hingga tiba di penghujung yang curam. Lalu 10.000 orang yang berdiri di ujung tebing pun kini memanjatkan doa agar dirinya mengoyak dan membakar sang pendosa. Bersamaan dengan hal itu, Raja Neraka pun mengayunkan pedangnya sembari berujar pembonsaian jiwa ketiga ujung tebing. Lalu tebasan itu pun langsung mengenai Sion dan membakarnya hingga membuat sebuah retakan dimensi di sana. Sion pun terjatuh ke dalam retakan itu sembari berujar bahwa ini semua belum berakhir dan dirinya akan kembali untuk mematahkan leher Raja Neraka. Akan tetapi dengan tiba-tiba Raja Neraka sudah menusuk Sion dengan pedangnya sembari berujar agar Sion tak berbicara omong kosong seperti itu, karena dirinya juga akan ikut dengan Sion. Padahal dirinya sudah pernah mengatakannya kepada Sion bahwa dirinya akan melakukan hukuman kepadanya sendiri. Jangan bilang Sion sudah melupakan hal itu. Mendengar hal itu, Sion pun mengeluarkan ekspresi ketakutan dan menangis. Sedangkan Raja Neraka berujar bahwa benar seperti itulah ekspresi orang yang akan masuk ke dalam neraka. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.